Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Sri Rezeki dengan NIM 2024112009. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anandania Rahayu dengan NIM 2024112025. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa pentingnya moral dan etika dalam Islam? Nah, moral dan etika memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena mereka membentuk dasar perilaku dan interaksi umat muslim dengan Allah SWT, diri mereka sendiri, serta dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Berikut ada beberapa alasan mengapa moral dan etika sangat ditekankan dalam Islam. Yang pertama, hubungan dengan Allah SWT. Kenapa dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena moral dan etika dalam Islam mengarahkan umat muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini mencakup tentang wajib beribadah, menghormati Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan spiritual dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang kedua, yaitu pengembangan diri, yaitu moralitas dalam Islam membantu individu untuk mengembangkan karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Hal ini meliputi kesabaran, kejujuran, rendah hati, dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu hubungan sosial. Etika Islam mengatur interaksi sosial antara individu dan antar masyarakat. Prinsip-prinsip seperti adil, menghormati hak-hak orang lain, menjaga kepercayaan, dan menjauhi kezaliman sangat ditekankan dalamnya. Yang keempat yaitu penghormatan terhadap lingkungan. Kenapa bisa berpengaruh terhadap penghormatan terhadap lingkungan? Karena Islam mengajarkan perlunya menjaga alam dan lingkungan hidup. Hal ini mencakup larangan merusak alam dan membuang-buang sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu perspektif keabadian. Yang dimana moral dan etika dalam Islam tidak hanya berlaku dalam kehidupan duniawi, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan akhirat. Tindakan baik dan moral yang baik akan mempengaruhi kehidupan di akhirat dan mendatangkan kebaikan yang abadi. Nah, dengan menerapkan moral dan etika yang diajarkan dalam Islam, umat muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan yang harmonis dan bermakna, serta membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang kedua, apa yang mendasari seseorang itu baik atau buruknya dalam bermoral? Nah, ada beberapa faktor yang dapat mendasari baik atau buruknya seseorang dalam hal bermoral, baik dalam konteks Islam maupun secara umum. Yang iman dan kesadaran spiritual. Dalam Islam, iman atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesadaran akan akhirat menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku moral seseorang. Keyakinan ini mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama dan moralitas yang diajarkan. Niat dan kesadaran. Niat yang tulus dan kesadaran terhadap konsekuensi dari tindak-tindakan yang dilakukan memainkan peran penting dalam menentukan baik atau buruknya moral seseorang. Islam mengajarkan pentingnya niat yang ikhlas dan penuh kesadaran dalam setiap tindakan. Referensi moral, setiap agama dan budaya memiliki nilai-nilai dan ajaran moral yang dijadikan pedoman. Dalam Islam, referensi utama adalah Al-Quran dan hadis yang memberikan panduan jelas tentang perilaku yang dianggap baik atau buruk. Karakter dan kualitas personal. Karakter individu seperti kejujuran, kesabaran, rendah hati, dan keadilan turut berperan dalam menentukan moralitas seseorang. Islam menekankan pentingnya mengembangkan karakter yang baik dan bertanggung jawab. Lingkungan dan pengaruh sosial. Lingkungan di sekitar seseorang termasuk keluarga, teman, dan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku moral seseorang. Islam mengajarkan
Pentingnya memilih lingkungan yang baik dan menjauhi pengaruh yang negatif. Pertimbangan akhirat. Nah, kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat menjadi motivasi tambahan bagi umat muslim untuk menjaga moralitas mereka. Keyakinan ini mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, seseorang dapat lebih memahami apa yang mendasari baik atau buruknya perilaku moral dalam konteks Islam maupun secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Cindiana Arom S dengan nomor NIM 2024 112023 dari kelompok 5. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab dua pertanyaan dari saudari Alivia Putri dengan nomor NIM 204 112024. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa setiap manusia memiliki watak moral yang berbeda? Jadi, dalam konteks Islam, seperti halnya dalam konteks kebudayaan dan agama lainnya, ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa orang memiliki watak dan moral yang berbeda. Yang pertama adalah interpretasi dan pemahaman agama. Jadi, Islam memiliki banyak cabang dan tradisi berbeda, serta interpretasi yang beragam terhadap ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah pengaruh budaya dan tradisi lokal. Islam, seperti agama lainnya, seringkali diimplementasikan dalam konteks budaya dan tradisional lokal yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi nilai-nilai moral yang diterapkan dalam kehidupan keseharian oleh individu atau masyarakat Muslim di berbagai tempat. Kemudian, pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam. Beberapa individu mungkin lebih mendalam dalam pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam dan mampu mengaitkan nilai-nilai moral dengan prinsip tersebut secara konsisten. Sementara yang lain mungkin memiliki pemahaman yang lebih dangkal atau tidak konsisten. Kemudian yang terakhir ada konteks sosial dan ekonomi. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di mana seseorang tinggal dapat mempengaruhi cara mereka mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ini dapat mengaruhi pilihan moral dan perilaku seseorang dalam berbagai situasi. Jadi dengan demikian, seperti dalam agama lainnya, variasi dalam watak dan moral di kalangan umat Islam dijelaskan oleh kompleksitas faktor-faktor tersebut. Meskipun prinsip Islam sendiri bersifat universal, cara individu merespon dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks kehidupan mereka bisa sangat beragam. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan etika dan moral. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan etika dan moral ini dengan secara singkat. Dalam konteks Islam, moral ataupun akhlak didefinisikan dalam Islam mengacu pada perilaku atau karakter yang baik, yang mencakup kualitas-kualitas seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, dan kebaikan hati. Moral dalam Islam ditekankan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kemudian, dasar moral dalam Islam bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta tradisi para ulama dan tokoh-tokoh spiritual yang mengembangkan konsep-konsep moral dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, etika. Etika atau akhlak Islamiyah yang didefinisikan, etika dalam Islam mengacu pada studi dan refleksi filosofis terkait dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mendasari perilaku moral. Hal ini mencakup penerapan dan pemahaman teoritis dan moralitas dalam konteks kehidupan individu dalam bermasyarakat. Yang difokuskan, etika Islam
berusaha untuk memberikan landasan teoritis yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip moral yang ada di dalam ajaran agama Islam. Hal ini termasuk kajian tentang moralitas dalam konteks historis, sosial, dan filosofis, serta penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada hubungan dan interaksi. Moral dan etika ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Moralitas Islam memberikan dasar atau norma-norma bagi perilaku sehari-hari, misalkan bagaimana berperilaku terhadap sesama, bagaimana berbisnis dengan adil, dan lain-lain. Sedangkan etika Islam membahas dan menganalisis asal-usul teori dan implikasi dari norma-norma tersebut. Dengan demikian, sementara moral atau akhlak lebih menekankan pada praktik-praktik dari perilaku keseharian yang dianggap baik dalam Islam, dan etika atau akhlak Islamiyah menyoroti studi dan pemahaman filosofis lebih dalam terkait dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam. Keduanya sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang muslim dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan ajaran agama. Perkenalkan, nama saya Harisna Dwi dari kelompok 5 dengan NIM 2024112018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Hamdan dengan NIM 2024112003. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid dalam bahasa Arab artinya mengesahkan atau menganggap sesuatu yang esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan ketaatan kepadanya adalah tujuan tertinggi dalam kehidupan. Tauhid membentuk landasan moral bagi individu muslim, mengarahkan mereka untuk menghormati, mencintai, dan taat kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip tentang etika hubungan individu dengan Allah. Yang pertama yaitu iman dan ketakwaan. Etika hubungan individu dengan Allah dimulai dengan iman yang kuat kepadanya dan ketaatan yang tulus. Yang kedua yaitu doa dan zikir. Individu diharapkan untuk menjaga hubungan pribadi dengan Allah melalui doa dan zikir. Doa adalah cara untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, sementara zikir adalah pengingat terhadapnya yang memperkuat ikatan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap ajaran agama. Etika hubungan dengan Allah membutuhkan kepenuhan dalam mematuhi ajaran agama Islam, termasuk menjalankan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat adalah taubat dan memperbaiki diri. Individu melakukan kesalahan atau dosa. Etika dalam hubungan dengan Allah memerlukan sikap taubat yang tulus dan niat untuk memperbaiki diri. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Dia membuat taubat hambanya dengan bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kelima yaitu ridho dan sabar. Etika hubungan dengan Allah juga mencakup penerimaan terhadap takdirnya dan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian. Menerima takdir Allah dengan ikhlas dan bersabar dalam menghadapinya merupakan bagian dari etika spiritual dalam Islam. Yang terakhir ada rasa syukur dan husnuzon. Mengembangkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah serta memiliki keyakinan yang baik kepadanya adalah bagian dari etika dalam hubungan individu dengan Allah. Mencakup bersyukur atas kenikmatan yang diterima dan memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa memberikan
terbaik kepada hambanya. Sekian jawaban dari pertanyaan Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Galib dari kelompok 5 dengan NIM 2024112005. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Afin Navanda dengan NIM 2024112020. Terus pertanyaan yang pertama yaitu apa manfaat dari ilmu pengetahuan nilai etika dan moral dalam Islam? Jadi manfaat dari ilmu pengetahuan nilai etika dan moral yaitu ada beberapa. Yang pertama, penguatan hubungan dengan Allah. Dengan menjalankan etika dan moral, seorang muslim dapat memperkuat hubungannya dengan Allah. Ini melibatkan perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Yang kedua, peningkatan kualitas hubungan sosial. Penerapan etika dan moral dalam Islam juga penting untuk memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain. Sikap sopan, kasih sayang, dan menghormati sesama membantu menciptakan lingkungan harmonis dan toleran. Yang ketiga, pembangunan masyarakat yang bermartabat. Etika dan moral membentuk dasar bagi masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Dalam era digital yang semakin maju, memahami dan menerapkan nilai-nilai ini menjadi semakin relevan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu mengapa dalam menjalani kehidupan sehari-hari perlu menerapkan etika dalam kegiatan bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, etika memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial kita. Dan ada beberapa alasan mengapa penerapan etika sangat relevan, yaitu yang pertama, menghargai sesama. Etika membantu kita membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Dengan menghargai norma-norma etika, kita dapat saling menghormati satu sama lain dan membangun hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita. Yang kedua, landasan moral. Etika memberikan landasan moral bagi tindakan dan keputusan kita. Nilai-nilai etika membentuk norma-norma sosial yang diterima masyarakat. Contohnya, dalam profesi tertentu, etika mengatur bagaimana seorang profesional harus bertindak dan bersikap. Yang ketiga, interaksi sosial. Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain dan memerlukan bantuan mereka. Etika membantu kita berperilaku dengan baik, menghormati hak dan kewajiban orang lain, serta membangun hubungan yang harmonis. Jadi, penerapan etika dalam bermasyarakat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan memperkuat hubungan antar individu.